Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur kita bisa bangun pagi pada pagi hari ini. Semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Maim Kaim pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 atau pada tanggal 14 Adar 5781 diambil dari kitab Keluaran atau kitab Semot 30 ayat 37 sampai 38. Namun sebelum kita membaca renungan ini saudaraku, sebelumnya saya dari tempat ini mengucapkan selamat Hari Raya Furim saudaraku, karena pada tanggal 14 Adar ini saudaraku adalah memasuki Hari Raya Furim. Hari Raya Furim adalah hari raya kebangsaan bangsa Israel, termasuk juga ada Hari Raya Hanukkah saudaraku. Hari Raya Furim bukan diperintahkan di dalam kitab suci untuk dirayakan oleh semua umat manusia, karena hari raya yang dirayakan oleh seluruh umat manusia itu ada 7 hari raya, dan itu ada tertulis di dalam kitab Imamat 23. Saudaraku, Hari Raya Furim itu juga semuanya tertulis di dalam kitab Ester saudaraku. Saudaraku bisa juga membaca di dalam kitab Ester, dan ini setiap tahun dirayakan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Furim 5781. Kita diberkati saudaraku. Kita lanjutkan pembacaan renungan firman Keluaran atau Semot 30 ayat 37 sampai 38 yang berkata demikian. Dan dupa yang harus engkau buat berdasarkan takarannya, kamu tidak boleh membuatnya bagimu. Itu adalah kudus bagimu untuk Yahweh. Ayat 38, seorang yang membuat sesuatu seperti itu untuk menghirup baunya, maka haruslah dia dilenyapkan dari bangsanya. Saudaraku, ini adalah tentang dupa saudaraku. Dupa adalah merupakan suatu bakaran saudaraku. Dan Bapak Yahweh sudah memerintahkan, ini langsung Bapak Yahweh yang berkata tentang bahan-bahan ramuan apa yang harus dibakar, dicampur saudaraku, diramu untuk menjadi sesuatu bakaran yang harum. Dan tentu karena Bapak Yahweh yang memerintahkan sendiri lewat dafarnya, tentu adalah kehendak Bapak Yahweh. Adapun bahan-bahan yang Bapak Yahweh kehendaki yaitu di dalam pembakaran dupa ini ada getah damar, ada kulit lokan, ada getah rasa mala, dan ada kemenyan murni saudaraku. Mungkin keempat bahan ini kita asing saudaraku. Mungkin kalau kemenyan mungkin kita dihadapkan dengan kondisi sekarang kita mungkin tahu tentang kemenyan, namun yang lainnya mungkin kita asing. Namun inilah yang Bapak perintahkan tentu di negeri Israel pada waktu itu, tentu bahan-bahan ini ada dan ini harus disiapkan saudaraku. Dan kita tahu bahwa pembakaran dupa ini, posisi meja dupa ini saudaraku berada di antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus, yaitu di dekat kain tabernakel itu saudaraku. Disitulah diletakkan, dan dupa dibakar pada pagi hari juga pada sore hari, dan ini merupakan suatu hal yang harum, mewangi wangian, dan Bapa Yahweh berkenan dengan itu, dan itu terus dilakukan terus menerus saudaraku oleh tentunya imam, dan pada waktu itu awalnya adalah Harun dan anak-anaknya saudaraku, untuk menyiapkan semua yang memang Bapak Yahweh perintahkan ini saudaraku. Berbicara tentang dupa ini saudaraku, dihadapkan dengan kehidupan kita, bahwa dupa yang dibakar di tabernakel pada waktu itu dan di dalam kehidupan kita sekarang itulah menggambarkan atau menyatakan suatu doa dan penyembahan kita yang kita angkat saudaraku. Saudaraku, dupa dibakar pada pagi hari dan sore hari, dan kita renungkan, dan ini merupakan suatu waktu-waktu yang memang Bapak Yahweh izinkan untuk kita memuji, menyembah, memuliakan Bapak Yahweh juga di waktu-waktu yang memang Bapak Yahweh menghendaki dupa-dupa bakaran itu diangkat saudaraku, pada pagi hari saudaraku dan pada sore hari. Mari kita renungkan lewat pujian dan penyembahan kita dan doa-doa kita, itulah dupa kita yang kita nyalakan saat ini saudaraku, hidup di zaman kita sekarang ini. Namun semua dupa-dupa ini harus kita angkat kepada Bapa Yahweh, karena di luar dari Bapa Yahweh, Bapa Yahweh katakan itu semua sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Bapa Yahweh. Kita sudah mengucap syukur saudaraku, karena semua doa penyembahan kita
kita tujukan kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini dan seluruh isinya. Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Bapa Ishak dan Yakub, dan yang memimpin bangsa Israel dengan kuat kuasa dan kegagahannya, keagungannya, membebaskan bangsa Israel. Mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang tidak ada terjadi di dunia ini selain oleh Bapa Yahweh, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dan memimpin selama 40 tahun dengan mukjizat. Saudaraku, itulah Elohim kita, itulah yang kita sembah, dan semua pujian, penyembahan dan doa-doa kita angkat kepada Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh berkenan. Saudaraku, otoritas Bapa Yahweh akan turun. Hal ini dinyatakan di dalam kitab Wahyu 5 ayat 8 yang berkata demikian, saudaraku. Dan ketika ia menerima kitab itu, keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua itu tersungkur di depan anak domba itu, seraya masing-masing memegang kecapi dan bokor emas yang penuh dengan dupa, yaitu adalah doa-doa orang yang kudus, saudaraku. Jadi doa-doa orang yang kudus diangkat, dan di Bapa Yahweh berkenan terhadap doa-doa orang kudus. Amin. Sukses besar buat kita. Mari maju terus dalam iman, tetap kita berjuang untuk kita jangan buka celah. Saya berdoa dari tempat ini, Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua, saudaraku. Bapa Yahweh menyinari wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita, orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan melakukan perintahnya, kita tidak dipermalukan. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.